Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 27 April 2023. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40 yang berbicara mengenai sida-sida yang akhirnya percaya. Sida-sida orang Ethiopia berkat penerangan Filipus, akhirnya ia percaya dan minta untuk dibaptis agar bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51, Yesus melanjutkan pembicaraan mengenai roti hidup yang telah turun dari surga. Dialah roti itu, dan setiap orang yang mendengar sabda-sabdanya, yang menerimanya dan memakan roti itu akan hidup untuk selama-lamanya. Roti yang diberikan ialah dagingnya sendiri, diberikan untuk hidup dunia. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua bacaan berbicara soal salah satu syarat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sida-sida adalah pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia. Dalam perjalanannya membaca kitab Nabi Yesaya, ketika ia tidak mengerti apa artinya, Filipus dengan karena Roh Kudus dibawa untuk memperkenalkan itu, membuka tabir itu kepada sida-sida. Dan dengan gamblang Filipus menerangkannya kepada sida-sida itu. Dan akhirnya mengertilah sida-sida itu bahwa Yesuslah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Dan ketika melihat air, sida-sida itu meminta agar ia dibaptis. Syaratnya adalah jika Tuhan percaya dengan segenap hati akan Yesus Kristus, maka bolehlah dibaptis. Dan sida-sida itu menjawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Syarat untuk hidup yang kekal adalah menerima baptisan karena percaya akan Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu. Baptisan merupakan pintu masuk awal hidup baru dalam Yesus Kristus. Tentu hidup ini harus dipelihara dan diberi makan. Yesus memberikan pengajaran, roti yang diberikan bukan seperti mana yang diberikan oleh Musa di padang gurun, yang setelah makan mana nenek moyang mereka tetap binasa. Roti yang diberikan itu adalah roti yang telah turun dari surga. Dan siapa itu?
Dialah roti yang sebenarnya. Jika orang makan roti ini, akan hidup selama-lamanya. Maka iman lewat pembaptisan harus dipelihara agar hidup tetap terarah kepada Yesus. Persoalannya adalah roti macam apa yang kita makan supaya kita tetap hidup. Bukan seperti roti duniawi yang diberikan oleh Musa kepada nenek moyang mereka, tetapi roti yang turun dari surga, yakni Yesus sendiri. Tubuhnya diberikan untuk kita. Ia disembelih dan digantung di kayu salib untuk kita. Maka kita harus memelihara iman itu dengan cara makan roti hidup yang telah turun dari surga. Dengan demikian kita akan dapat memelihara hidup kita. Dengan mendengarkan sabda-sabdanya, mengunyahnya, mencernanya, merenungkannya, dan kemudian mewartakannya kepada dunia, itulah salah satu cara kita memelihara hidup kita. Di samping itu, Yesus memberikan hidupnya, tubuhnya, dagingnya untuk kita santap di dalam Ekaristi, yang memberi kekuatan kepada kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, bagi kita berlaku sikap untuk terbuka kepada roti hidup itu. Maka kita boleh mengambil kesimpulan, kita yang sudah menerima baptisan karena kita percaya, apakah sudah memelihara iman itu dengan cara makan roti hidup yang sejati yang telah turun dari surga, yakni sendiri, sabda-sabdanya dan tubuhnya yang kita kenang, yang kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi. Kita mendengarkan sabda-sabdanya, mengunyahnya, merenungkannya, dan melaksanakannya, serta kita menerima tubuhnya sebagai santapan untuk kekuatan kita. Kalau kita sudah mendengarkan sabda-sabdanya, merenungkan dan melaksanakan, serta makan tubuhnya dalam Ekaristi, kita memelihara iman kita dengan baik. Semoga pengalaman sida-sida yang percaya kepada Yesus kita lanjutkan dengan menerima Ekaristi, tubuh Kristus, mendengar sabda-sabdanya, dan melaksanakan menjadi bagian dalam kita memelihara iman kita dengan senantiasa makan roti kehidupan, yakni Yesus sendiri. Semoga kita benar-benar mampu memelihara iman dengan Ekaristi, di mana kita mendengarkan sabda-sabdanya, menerima tubuh dan darahnya, dan akhirnya kita memelihara kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami yang telah beriman kepadamu, Kau pelihara dengan pemberian tubuhmu dalam Ekaristi. Semoga kami menyadari iman kami akan berkembang dan tetap hidup bila tetap kami makan roti hidup yang benar. Dengan merenungkan sabda-sabdamu, mewartakannya kepada orang lain, dan makan roti kehidupan dalam Ekaristi. Biarlah akhirnya iman kami terpelihara dan kami kelak boleh mengambil bagian
dalam rahmat keselamatan yang Kau janjikan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, kadang kami lemah, iman kami kurang kuat karena kami tidak selalu makan roti kehidupan dan merenungkan sabda-Mu. Gerakkan kami, dorong kami untuk selalu memberi makanan roti hidup kepada jiwa kami. Semoga umat-Mu Engkau dorong untuk selalu hadir dalam Ekaristi, mendengarkan sabda-sabda-Mu dan menyantap tubuh putra-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau kuatkan, yang lemah Engkau dorong, yang punya berat Engkau bantu meringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau berikan keberhasilan. Biarlah umat-Mu akhirnya merasakan kasih sayang-Mu. Bapa yang penuh kasih, bantulah kami untuk selalu menjaga iman kami dengan melalui makan tubuh-Mu dalam Ekaristi. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya masih mengingatkan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, pakai hand sanitizer. Poster kedua, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, dan selalu menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit, khususnya virus corona. Kita akan segera mengadakan camp khusus evangelis pribadi, sangat cocok untuk membuat iman kita semakin tangguh. Saya mengusulkan yang belum ikut silakan ikut, agar semakin punya iman yang tangguh dengan bekal-bekal yang ada dan menjadi pewarta sabda serta pelayanan. Untuk aksi panggilan di tanggal 6 dan tanggal 7, saya mendorong orang tua atau oma opam, mendorong anak dan cucu-cucunya ikut ambil bagian dalam aksi panggilan itu. Tanggal 6 akan ada sarsen di lingkungan. Tanggal 7, misa aksi panggilan bersama dengan beberapa biarawati, dilanjutkan dengan sarsen untuk OMK, yang sekolah, kemudian PIR, PIA, Mistinar, untuk ikut bergabung dengan 9 kongregasi yang akan datang. Kita kenali mereka, dan siapa tahu ada yang tertarik, kita dorong, kita pelihara, sehingga ada yang bisa ambil bagian dalam karya bekerja di kebun anggur Tuhan. Terima kasih semua yang telah ambil bagian di dalam pelayanan gereja dengan dana, dengan tenaga, dan dengan doa, sehingga gereja bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Namun masih dibutuhkan pengisian barang-barang untuk gedung serbaguna kita agar segera terwujud dan bisa dipakai dengan menyenangkan sehingga tidak rebutan ketika ada pertemuan pada hari yang sama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.